Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, kita sama-sama muliakan Al-Ustaz Fahrizal Mahdi Muhammad, yang kita sama-sama muliakan Al-Ustaz Salahuddin Sunadi Maliki, yang kita sama-sama muliakan Al-Ustaz Samsul Arifin Sarnoto. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang menjelang sore hari ini kita manasik umroh sebelum kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah untuk pemberangkatan kita ini ada dua program. Ada program yang langsung menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah yang akan menuju atau yang landing di Madinah Al-Munawwarah, insya Allah saya sendiri akan membimbing Bapak Ibu. Sedangkan yang landing di Jeddah itu nanti akan dibimbing oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Fahrizal Mahdi Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini manasiknya ini harus dua-duanya kita manasik, karena berbeda tempat untuk pengambilan miqat. Biasanya pemberangkatan itu satu, yang landing Madinah, yang landing Jeddah. Dan insya Allah pemberangkatannya juga berbeda jamnya. Kalau yang landing Madinah, kita sudah berada di bandara jam 5 pagi. Sudah ada di bandara jam 5 pagi. Berarti Bapak Ibu nanti dilihat, kalau memang tempat tinggalnya jauh sampai 2 jam mau sampai di bandara, berarti sebelum subuh berangkat dari rumah menuju ke bandara. Tapi kalau memang bisa diprediksi sampai jam 5, gak apa-apa, sholat subuh di rumah. Nah, kalau yang untuk landing Jeddah itu ngumpulnya di bandara yaitu jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi sudah ada di bandara. Jangan sampai telat ya Bapak Ibu. Nah, ini berbeda nanti pengambilan miqatnya, berniatnya itu berbeda tempat berniatnya. Oleh karena itu, yang landing Jeddah, coba minta tolong angkat tangan yang landing Jeddah. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir ya. Yang landing Jeddah berarti nanti untuk memakai pakaian ihramnya itu di bandara. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu udah dari rumah udah memakai pakaian ihram atau memakai pakaian bebas tapi tertutup, semuanya tertutup illal wajah wal kafain, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, nanti kalau misalnya merasa kotor pakaiannya bisa diganti nanti di hotel di Mekah, karena yang landing Jeddah akan melafazkan niat melaksanakan ibadah umrah di atas pesawat, yaitu namanya miqatnya itu di Yalamlam. Kalau yang landing Madinah itu pakaiannya bebas, tidak memakai pakaian ihram tetapi pakai seragam NRA.
memakai seragam NRA. Jadi ihramnya ditaruh di koper yang besar. Tapi kalau yang landing Jeddah ditenteng dia koper ihramnya. Jangan sampai taruh ihramnya di koper besar. Nanti susah. Gimana cara untuk memakai pakaian ihramnya? Sementara nanti yang untuk bapak-bapak yang landing Jeddah itu pakaian ihram bawahnya dipakai nanti di bandara. Di atasannya memakai seragam batik NRA. Nanti ketika mau nyampe di dalam untuk berniat, nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Farizal, untuk melafazkan niatnya di atas pesawat pas posisi sebelum kita nyampe di Yalamlam. Di situ Bapak Ibu untuk berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau yang landing Madinah, santai, nanti 2 hari kita berada di Madinah. Besoknya ketiga harinya baru kita akan menuju ke Mekah. Dan itu nanti kita akan berniat itu di Bir Ali. Nah, ini tempat perbedaannya. Nah, jadi insya Allah yang penting nanti diingatkan jam ngumpulnya jam berapa di bandara. Yang landing Madinah jam 5, yang landing Jeddah itu di jam 8. Jangan sampai telat Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita mengatakan malu. Wajib kita kerjakan. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan dia menggunakan kalimat fi'il amr, kata-kata perintah. Kalau Allah SWT sudah memerintahkan kepada hambanya, maka hukumnya wajib untuk dikerjakan. Apabila tidak mengerjakannya, maka hukumnya berdosa. Itulah pengertian daripada wajib. Kalau sunnah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Itu perbedaan antara yang wajib dengan sunnah. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, sebelum kita berangkat, tanamkan niat kita lillahi ta'ala, melaksanakan ibadah umrah karena Allah SWT, bukan karena supaya kita disanjung, dipuji sama orang. Jauhkan niat-niat seperti itu. Lillahi ta'ala. Ibadah salat karena lillahi ta'ala. Kita mengerjakan ibadah haji lillahi ta'ala, mengerjakan ibadah puasa lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu di dalam surah Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah perintah kata Allah untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu disertai dengan niat. Kalau niatnya tidak baik, ya jelas ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Al-Quran dengan hadis ini dijelaskan oleh ulama. La yaqbalul amala illa bil ikhlas, kata ulama. Tidaklah diterima ibadah itu, amal seseorang itu, kecuali dengan ikhlas karena Allah SWT. Kalau kita tidak ikhlas Bapak Ibu, untuk umrah tidak ikhlas, pasti nanti ketika kita berada di Madinah, ketika kita berada di Mekah, pasti sifat-sifat kita yang tidak baik di situ dikeluarkan. Dan mohon maaf terbalik, kadang-kadang orang tua karena takut sama istri tidak pernah menghiraukan orang tua. Istri kadang-kadang karena takut sama suami tidak pernah menghiraukan kedua orang tuanya. Ini luar biasa ancamannya. Harus kita sama-sama berbakti. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Kita wajib berbakti kepada mertua kita.
Dua-duanya kita wajib berbakti. Jangan kita berat sebelah. Nah ini kan. Apa ancamannya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita? Ada 3 ancamannya. Pertama apa? Fa'alaihi laknatullah. Pertama dilaknat oleh Allah SWT. Apa arti laknat, Bapak Ibu? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah SWT. Kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT kalau kita sudah dilaknat oleh Allah SWT. Kalau berdosa, bisa kita minta ampun kepada Allah SWT. Istighfar, minta ampun, salat taubah, diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau jauh dari rahmat Allah SWT, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tidak diterima ibadahnya. Yang ketiga, tidak diterima doanya. Ini sudah lengkap. Dilaknat, tidak diterima ibadahnya, tidak diterima doanya. Apa arti kita hidup kalau seperti ini? Oleh karena itulah Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita untuk minta istardo bil walidain, meminta ridho kepada kedua orang tua. Dalil tentang minta keridhaan orang itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini dalilnya Bapak Ibu. Di dalam hadis juga disebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan, pendapat ulama juga menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-wasiyah, berwasiat. Kalau anak kita tidak ikut, kita sama istri berangkat, anak gak ikut, panggil anak kita. Apa wasiatnya Bapak Ibu? Supaya anak kita tidak meninggalkan ibadah sholat. Itu wasiatnya. Bukan wasiatnya kita suruh anak kita jaga perusahaan kita, bukan untuk menjaga toko emas kita, bukan untuk menjaga kambing atau sapi kita yang banyak. Wasiatnya adalah untuk menjaga ibadah sholat. Karena berbeda Bapak Ibu ketika kita bareng bersama anak-anak kita dan ketika kita tinggalkan anak kita berbeda. Kalau kita sama barengan dengan anak kita, kita langsung bangunkan dia untuk melaksanakan sholat. Kalau nggak mau bangun, kita siram dia sampai dia bangun. Nah, karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Kita perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat itu ketika berumur berapa? 7 tahun. Wa'mur awladakum bis-shalah bis-sab'in. Dan perintahkan untuk anak-anakmu melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Diperintah dulu, diajak dia, walaupun tidak menghafal bacaan-bacaan sholat. Masih kecil, kita ajak dia. Kalau kita ke masjid, ajak ke masjid. Ikut, dia ikut-ikutan, walaupun tidak hafal bacaan. Yang penting sudah tahu bagaimana cara orang melaksanakan ibadah sholat. Wadribuhum bi'ashrin. Ketika berumur 10 tahun, pukul dia. Berani Bapak Ibu pukul anak sekarang? Sekarang kita nggak berani mukul anak. Kalau anak ngelapor, udah kena kita dengan hukuman. Kalau dulu Bapak Ibu, Allahu Akbar, kita dulu belajar di Mekah. Itu bawa rotan ustaznya, 2 rotan yang dibawa, kiri kanan. Kalau kita nggak hafal, habis sudah dipukul. Pulang kita nangis, lapor sama orang tua lagi mukul kita. Nah ini, tapi alhamdulillah itu yang lebih barokah, ilmu seperti itu. Kalau sekarang nggak berani,
Makanya diajarin oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara memukul itu? Namanya darbut ta'dibi. Memukul untuk mendidik. Memukul untuk mendidik, jangan sampai berbekas pukulannya. Nah, itu untuk mendidik anak. Kalau seperti ini cara kita mendidik anak kita, berarti sudah kita terlepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah mendidik anak kita untuk kita perintahkan melaksanakan salat sampai dia tua gak salat, anak itu dia nuntut. Saya tidak pernah diperintah sama orang tua saya. Saya tidak pernah dididik sama orang tua saya untuk melaksanakan salat. Orang tua ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita sudah mendidiknya dari awal, dari sejak dini, masih kecil kita didik, terus anak itu nanti ketika dia dewasa nggak sholat, itu berarti dialah sendiri yang mendapatkan dosanya. Orang tua tidak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berniat? Yang landing Jeddah di atas pesawat, yaitu di Yalamlam. Apa niatnya Bapak Ibu? Yaitu niatnya ada dua lafaz niatnya umrah. Yang pertama, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, mana-mana boleh pakai, boleh. Labbaik Allahumma umratan. Mari Bapak Ibu kita lafazkan niat sama-sama. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, labbaik Allahumma umratan. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Ini namanya apa? Lafaz niat. Niat itu di mana Bapak Ibu? Mahalluha bil qalbi. Tempatnya di dalam hati. Dilafazkan, dimasukkan di dalam hati niatnya. Ini hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Berbeda arti rukun dengan wajib dalam hal melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat sama pengertiannya, sama maknanya. Tapi kalau dalam hal melaksanakan ibadah haji, rukun ditinggalkan, maka hukum umrah kita tidak sah. Wajib ditinggalkan, hukum umrah kita sah. Tetapi wajib membayar apa? Dam. Wajib membayar dam. Itu tempat perbedaannya Bapak Ibu. Nanti damnya nanti kita jelaskan. Setelah berniat, nanti ada yang disunahkan untuk membaca talbiyah. Talbiyah itu apa? Kalimatnya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di atas pesawat baca talbiyah. Tidak ada yang melarang. Baca Bapak Ibu. Sama-sama baca. Tapi kalau sudah capek, sendiri-sendiri baca. Terus apa setelah kita baca labbaik Allahumma labbaik? Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Setelah membaca selawat, membaca doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
doa yang terakhir, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Karena ketika kita melaksanakan ibadah umrah, doa diijabah oleh Allah SWT. Apa doanya? Seperti biasa yang kita baca ketika kita selesai sholat. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diulangi terus Bapak Ibu. Diulangi bacanya. Mari kita sama-sama baca. Labbaik Allahumma labbaik. Alif lam mim. Alif dan lam mim dihitung satu. Alif lam mim. Itu 3 berarti. 3 kali 10 30. Membaca Al-Fatihah berapa huruf? Kalau kita hitung berapa ribu pahala kita untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu berada di Mekah, ketika berada di Madinah, selesai salat sunat tahiyatul masjid, ambil Al-Quran kalau belum masuk atau belum azan. Baca Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi. Apa yang dihafal itu yang dibaca, supaya mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Kalau membaca Quran tidak ada syafaat. Ya, kalau kita melihat HP terus kita lihat di Masjid Nabawi, kita bawa HP, lihat HP, gak pernah kita membaca Al-Quran, gak pernah kita zikir, gak pernah kita berdoa. Rugi kita Bapak Ibu. Apalagi di tempat ijabah, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan di Raudhah Asy-Syarif. Di Raudhah itu luar biasa Bapak Ibu. Karena itu Raudhah itu berbondong-bondong orang bisa masuk ke Raudhah. Tapi sekarang sayangnya hanya sekali kita bisa masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu harus Bapak Ibu perhatikan nanti di grup, nanti diumumkan sama petugas NRA yang ada di Madinah kapan kita masuk ke Raudhah. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ya udah nggak dapat masuk, karena hanya kita diberikan sekali umrah, sekali kita masuk ke Raudhah. Lain dulu, kalau dulu kita nyantri, kalau sekarang enggak. Makanya proses untuk ngantri itu Bapak Ibu kadang-kadang dipanas kita, tergantung jadwal kita. Kalau jadwal kita padat tuh setelah sholat, udah sabar. Jangan nanti marahin ustaznya. Ustaz, kenapa kita ini kok ngantri kalau udah habis zuhur? Kenapa gak malam? Bukan ustaznya yang ngatur Bapak Ibu, bukan panitia, bukan petugas yang ngatur. Yang ngatur itu adalah pemerintah yang di sana, yang di Saudi. Oh, travel ini jam sekian. Kalau nggak diatur, numpuk. Kapan orang mau bisa masuk ke Raudhah? Rebutan, bisa meninggal di situ di tempat orang yang tua-tua. Tapi alhamdulillah sekarang udah diatur enak. Dan ingat Bapak Ibu, nanti ketika di Raudhah jangan lupa, yaitu melaksanakan sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah. Namanya kita manusia, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kita. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mengaku adanya dosanya. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang tidak mengaku punya dosa. Padahal di
dalam Al-Quran sudah disebutkan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian orang yang paling bersih. Ustaz juga punya dosa, bukan tidak punya dosa. Semua kita sebagai manusia punya dosa. Oleh karena itulah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah at-tawaf. Tawaf. Dari mana kita mulai tawaf, Bapak Ibu? Dari Hajar Aswad. Nah, itu ada sebagian jamaah kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kalau tidak kedengaran suara ustadznya, Bapak Ibu, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak dihafal, baca Subhanallah, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Kalau gak hafal, Subhanallah. Kalau gak hafal, udah innalillah. Kalau gak hafal, sampai gak hafal zikir Subhanallah, innalillah. Kita mau bilang Islam atau apakah, susah, rugi kita sampai tidak menghafal zikir. Nah, itu dibaca Bapak Ibu, diusahakan jangan ngobrol ketika tawaf. Walaupun boleh, kadang-kadang ngurumpi. Ibu-ibu atau bapak-bapak ini paling belakang, ustadznya capek-capek baca doa, dia ngurumpi, ngobrol sama Allahu Akbar. Bagaimana mau mendapatkan ibadah mabrur kalau seperti ini? Enggak akan mendapatkan ibadah mabrur. Baca doa, zikir, doa. Ustaz, kan boleh kita ngomong kalau tetap, ya boleh. Tapi ngomong itu sekedarnya. Misalnya teman kita jamaah keluar dari grup kita panggil, gak masalah. Ini bukan manggil, ngobrol lagi sampai mau selesai ngobrol. Terus ditanya, tadi nggak baca doa, nggak kedengeran doanya Ustaz. Alasannya, padahal udah disampaikan, kalau nggak kedengeran, zikir sendiri, baca doa sendiri. Misalnya hanya doa yang dihafal, Rabbana atina fid dunya, itu udah yang dibaca. Nah, karena tidak ada wirid dari Nabi. Doa tawaf itu tidak ada, dikhususkan dari Nabi, nggak ada. Makanya negara Indonesia berbeda bacanya. Jangankan satu Indonesia aja berbeda-beda bacanya. Nah itu karena tidak ada wirid dari Nabi. Malaysia berbeda, India berbeda, Pakistan berbeda, Bangladesh berbeda. Cuma hanya satu tempatnya sama bacaannya ketika berada di Rukun Yamani. Kita nyampe di Rukun Yamani, disunatkan takbir Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain tidak disunahkan. Dari Rukun Yamani disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Belum kita sampai Hajar Aswad. Di sini posisi kita. Ada kesempatan kita untuk kita niatkan hajat kita. Apa hajat? Niatkan sendiri di dalam hatinya, baca. Karena pernah diamalkan oleh 3 sahabat Rasulullah SAW. 3 sahabat ini hajatnya itu dituntaskan oleh Allah SWT, diberikan oleh Allah SWT. Nah, itu diberikan hajatnya, dikabul oleh Allah SWT. Niatkan hajatnya Bapak Ibu, apa hajatnya? Tapi jangan disampaikan sama yang lain, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Jangan disampaikan hajatnya apa. Udah niatkan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dikabul oleh Allah Ta'ala, dijawab. Karena ada 3 seorang sahabat yang mengingatkan hajatnya, 3-tiganya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini
Terus sampai sini istilah lagi, baru mendapatkan berapa? Satu putaran. Terus sampai dengan mutar-mutar sampai ke 7. Nah ini ke 7 Bapak Ibu diingatkan, jangan istilah lagi ke 7, karena sudah kita 7 kali kita. Kalau kita istilah lagi berarti 8 kali jadinya. Nah ini kadang-kadang ini kekeliruannya. Gak usah, kalau ke 7 lewatin aja, lewatin daripada Hajar Aswad, udah selesai. Kita tawaf, tinggal kita kerjakan apa? Sunnah tawaf. Sunnah tawaf itu tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Apa niatnya? Usolli sunnat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Bacanya apa? Rakaat pertama Al-Fatihah. Terus surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Udah hafal Bapak Ibu Qul ya ayyuhal kafirun? Alhamdulillah. Ya nanti pulang-pulangnya disuruh jadi imam di masjid. Sa'i kita mulai dari mana? Dari Bukit Sofa. Sekarang enak Bapak Ibu, Bukit Sofa itu pakai marmer. Kalau dulu kita mau naik Bukit Sofa, wah takut kita. Masih original dulu, masih agak licin kalau kita naik itu. Karena nggak berani kalau orang tua naik. Nah ini Bukit Sofa. Kita berdiri membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bi wa rasuli inna safa wal marwata ila akhir. Bacanya nanti diikuti bacaan ustaznya. Tapi sekarang kadang-kadang diusir sama polisi, sama askar. Makanya harus kita bisa mencari tempat yang aman. Nah ini susahnya kita sekarang. Makanya kalau kita membawa jamaah harus lihat situasi dan kondisi. Cepat-cepat kita bacanya. Abda'u bima. Kalau diusir sambil kita jalan udah bima pada Allah inna safa sambil jalan. Baca. Nah baru kita membaca Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebelum nyampe lampu hijau, ini lampu hijau ini disunahkan lari-lari kecil, bukan lari maraton. Agak cepat itu orang India paksa tuh sampai mau nabrak kita kan, makanya jangan terlalu di tengah Bapak Ibu. Itu kalau larinya itu kencang sekali. Tapi disunahkan sebagai siapa? Bapak-bapak bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu makruh. Dan ini kebanyakan yang bersemangat lari ibu-ibu mau lari itu. Karena ibu-ibu ikut-ikutan sama suaminya lari dia ikut. Yang disunahkan bagi bapak-bapak yang disunahkan, bukan ibu-ibu. Nah ini lampu hijau, sampai lampu hijau baca doa Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Sampai di sini. Terus lanjut baca doa yang lainnya. Naik di Bukit Marwah hitungannya berapa? 1 kali. Jangan sampai sini 1 kali. Belum sampai 4 kali sudah mau pingsan enggak? Karena disapi tempat kita capek. Kalau tawaf enggak. Tapi kalau kita semangat, insya Allah enggak. Insya Allah kalau semangat. Karena di sini banyak air zam-zam. Kalau kepingin minum, ambil air zam-zam. Terus sampai Marwah 1 kali, terus sampai Bukit Sofa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6, 7. Jangan salah hitung. Ya, nanti di sini bilang 6, 7. Berarti selesainya di mana? Di Sofa. Padahal mulai dari mana? Dari Sofa. Jadi kita mulai dari Sofa, selesai di Marwah. Wajibnya haji itu ada 2, yaitu mengambil miqat. Ya, berniat di tempat miqat. Miqat itu ada 2, miqat makani, miqat zamani. Miqat makani itu adalah tempat berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Tempat berniat untuk melaksanakan ibadah umrah itu namanya miqat makani. Contohnya kalau kita datang dari Madinah, miqat makani kita adalah di Bir Ali.
Sebenarnya sebutannya dalam kitab Abar Ali. Orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Tapi jangan dipisahkan birnya itu. Nanti salah artinya. Bir Ali berarti dianggap Ali minum bir. Nah, makanya lebih enak disebut Abar Ali. Itu disebutnya dalam kitab. Itu bukan Bir Ali, tapi orang Indonesia menyingkatnya Bir Ali. Nah, jadi di Bir Ali. Tapi kalau kita di Mekah ada 4 tempat mengambil miqat. Pertama yang paling terdekat adalah namanya Tanaim di Masjid Aisyah. Itu paling terdekat, sekitar 5 kilo 6 kilo dari hotel kita. Tapi kalau kita daerah mengambil miqatnya untuk umrah kedua adalah di Ji'ranah namanya. Yang ketiga Hudaybiyah. Tapi sekarang jarang orang ke Hudaybiyah. Kenapa? Karena toiletnya kotor, bau toiletnya di situ. Belum kita masuk aja udah mau pingsan, apalagi mau masuk. Terus kadang-kadang barang antiknya kelihatan. Itu kalau kita lihat dia mah di Hudaybiyah. Tapi enaknya ke Hudaybiyah satu kelebihannya, bisa kita minum susu onta. Bisa kita minum air kencingnya onta. Bapak Ibu mau minum air kencing onta? Enggak mau, itu menjadi obat. Satu-satunya air kencing boleh diminum air kencing onta. Disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat yang sakit disuruh minum air kencing onta. Bahkan lebih mahal air kencing daripada susu onta. Lebih mahal. Air susu onta itu harganya 5 rial, air kencing onta itu 20 rial. Terus sunnah-sunnahnya sebelum kita memakai pakaian ihram, sunnah mandi ihram. Nah, ini bagi ibu-ibu yang bapak-bapak ibu yang landing Jeddah. Di mana mandi sunat ihramnya? Di rumah. Kalau yang nginep di wisma, sebelum berangkat mandi. Niatnya yaitu mandi sunat ihram karena Allah SWT mandi. Seperti kita mandi junub, pakai sabun, pakai sikat, semua pakai. Belum ada larangannya karena belum berniat. Nah, kalau yang dari Madinah, nanti di Madinah kita mandi sunat ihram. Dan insya Allah nanti di Madinah kita akan manasik lagi kedua. Jangan sampai tidak hadir Bapak Ibu. Nanti disampaikan secara detail lagi di situ untuk gimana perjalanan kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Botak ketika menyelesaikan umrah waktu tahallul 3 kali didoain. 1 kali aja didoain sudah dihapus dosanya, apalagi 3 kali. Nah, ini kelebihannya kita tahallul. Nah, di mana kita tahallul saat botakin? Nanti ada khusus tempatnya. Tapi jangan sendirian yang pergi. Nanti gak bisa nawar bapak-bapak nanti. Itu orang biayanya hanya 10 rial, kalau sendirian jadi 30 rial. Bahkan nanti tidak bisa tawar. Kalau bisa rombongan ini ada 5 orang, ya udah diskon 2 orang 15 rial. Mau dia karena saingannya banyak. Nah, itu nanti diantar sama ustadznya, diomongin sama ustadznya kalau mau botak. Kapan kita botak ustadz? Umrah pertama. Kalau nggak bisa umrah kedua. Nah, kalau umrah pertama kita botak ustadz, apa yang kita tahallulkan nanti waktu umrah kedua? Pasti begitu pertanyaannya kan? Apa yang mau ditahallul ustadz? Apakah kumis? Nah, atau jenggot? Tetap rambutnya, hanya dijalankan simernya, dijalankan aja, walaupun tidak ada rambutnya. Itu tandanya dia tahallul. Bagaimana Ustaz kalau orang yang tidak botak? 1 kali didoain Rasulullah. Hanya 1 kali. Kenapa 1 kali? Karena sahabat yang bertanya. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak botak? Allahumma fir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang mencukur rambutnya ketika ihram. Kalau adanya sahabat tidak bertanya, tidak didoain oleh Rasulullah. Itu pemahamannya dalam hadis itu.
Bahkan insya Allah kalau rambutnya putih semua, kalau sudah botak nanti tumbuh hitam. Insya Allah, janji Bapak. Insya Allah. Nanti dibilang, Ustaz Pawas ini bohong, dia bilang, kok masih aja putih. Insya Allah nggak tahu, namanya ajaib ya. Nanti tiba-tiba wah hitam ini rambutnya. Nah gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, penjelasan tentang umroh mulai dari pemberangkatan sampai selesai pelaksanaannya sudah habis, sudah selesai, dan waktunya juga kita berikan waktu mungkin 10 menit ya Ustaz ya untuk yang bertanya.